Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan berkonsentrasi. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita ke materi struktur, sedikit tambahan lanjutan untuk materi pertama, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu 1. Objektif. Artinya, teks laporan hasil observasi disusun dengan tidak memihak siapapun. 2. Faktual. Artinya, teks laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta hasil dari pengamatan. 3. Sistematik. Artinya, teks laporan hasil observasi disusun secara teratur dan saling berkaitan struktur satu dengan struktur yang lainnya. Berikutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Untuk fungsi teks laporan hasil observasi terdapat 3 poin. Yang pertama, berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi faktual. Nah, selanjutnya materi yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Kalian akan mengenali terlebih dahulu ketiga struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Sekarang kita akan mengenali masing-masing dari ketiga struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi. Disajikan dalam bentuk kalimat definisi dengan ciri-ciri kalimat definisi menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh yang ada di layar. Yang digaris bawahin itu adalah konjungsi adalah. Struktur teks laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian, menjelaskan secara rinci dan mendetail bagian-bagian dari objek yang diobservasi. Silahkan perhatikan contoh yang ada di layar. Pada contoh yang ada di layar, menjelaskan secara rinci susunan dari buah kelapa. Struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, di deskripsi manfaat berisi atau menjelaskan manfaat-manfaat dari objek yang diobservasi. Seperti contoh yang dipaparkan di layar, objek yang diobservasi adalah bunga melati. Pada bagian deskripsi manfaat dipaparkan bagaimana manfaat bunga melati untuk berbagai industri dan hiasan rambut. Demikianlah materi mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan contoh yang lengkap. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Selamat belajar.